Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen kedua ini kita bakal ngebahas soal Diego Milito, Kak. Dan malam indahnya di Santiago Bernabeu. Ini nafas lagi. Naskahnya dari Aji Rahmansyah. Betul, ini striker hebat juga. Striker hebat juga. Siapa nama saudaranya? Aduh, pernah kita bahas tuh. Gabriel Milito. Jadi penantian Inter Milan berakhir pada 22 Mei 2010. Kemenangan 2-0 atas Bayern Munich memastikan mereka meraih gelar Piala Champions ketiga sepanjang sejarah atau yang pertama setelah 45 tahun. Ya udah lama banget. Tidak hanya itu, kemenangan tersebut juga memastikan mereka menjadi tim pertama di Italia yang meraih treble. Wah. Sebelumnya Inter lebih dulu meraih gelar Coppa Italia dan juga Serie A. Jose Mourinho adalah otak di balik kesuksesan La Benemata saat itu. Targetnya adalah memberikan kesuksesan buat Inter dalam 3 musim. Namun cuma butuh 2 musim bagi Mourinho untuk membawa Inter treble. Nah, Mourinho memberi pengaruh besar bagi Inter melalui kemampuannya meramu taktik. Nah, namun berbicara soal siapa bintang mereka di atas lapangan, tidak ada salahnya untuk menyebut satu nama, yaitu sang pangeran yang berasal dari Argentina, yaitu Diego Milito. Tanpa mengecilkan peran lain, tentu saja, karena Toldo aja tingginya 2 meter. Wah, jadi nggak kecil gitu. Pemain itu bukan itu artinya dong. Tapi sosok Milito itu adalah pahlawan, Kak, bagi kesuksesan Inter saat itu. 3 gelar yang diraih, semua terjadi karena gol dari pria yang saat dibeli Inter pada 2009 itu tuh udah 30 tahun. Udah gitu. gak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Diawali dari final Coppa Italia ketika Milito melepaskan tendangan keras ke pojok gawang Giulio Sergio. Meski berada dalam posisi yang sulit karena Milito berhadapan dengan 3 pemain Roma. Namun naluri gol si pemain mengalahkan masalah tersebut dan menjadi satu-satunya gol yang terjadi sepanjang 90 menit gitu. Nah, 11 hari berselang, Milito ini lagi-lagi menjadi pahlawan. Dia membantu Inter memecahkan kebuntuan setelah kesulitan untuk membongkar pertahanan Siena. Gol yang ia sebut sebagai gol yang paling penting sepanjang karirnya di Inter bahkan. Ini kan gol yang klub yang bikin takut. Siena. Bukan dong, itu Siena. Nah, gol yang menghapus beban Inter saat itu karena mereka ini masih bersaing dengan AS Roma hingga pekan-pekan terakhir kompetisi Serie A. Wah, lucu juga karena sekarang Iya bener, Roma. Gol Milito ini membuat Inter sukses mempertahankan Scudetto. Yang sudah diraih musim sebelumnya, sekaligus mencatat 5 kali juara beruntun. Bayangkan. Karena ya waktu itu Juve-nya gak ada. Iya. Bener. Tapi kita tahu kepanjangan AS Roma. AS Roma. Aduh, saya gak tahu. Ani sayang Roma. Pas banget Ani. Aduh. Puncaknya di laga final Liga Champions. Milito pun menutup musim pertamanya dengan spektakuler. Wah. Saking spektakulernya dia sampai nanggap wayang. Wah, Milito ini dari Jawa bagaimana? Karena kan kalau di kita mah ya kalau misalnya sesuatu yang spektakuler itu nanggap wayang. Itu tuh bakal jadi omongan satu itu kampung. Bahasa Jackson itu pinnacle of everything. Jadi yang di puncak paling atas tuh wayang gitu. Benar. Nah, kalau kali ini dia mencetak 2 gol untuk mengalahkan Bayern Munich asuhannya Louis van Gaal yang tadi kita bahas. Milito sukses menjalankan strategi serangan balik milik Mourinho. Terlihat jelas pada 2 gol Milito yang dihasilkan dari kombinasi pertahanan yang rapat dan serangan balik yang mematikan. Padahal pertahanannya itu kan lagi sibuk rapat gitu ya. Ya bukan, merapatkan itu bukan berarti dia lagi rapat pensi atau apapun loh. Nah, Milito emang menjadi pemain penting Inter saat itu. 2 golnya pada final di Santiago Bernabeu menggenapkan torehannya menjadi 30 gol. Inilah rekor gol terbesar yang pernah ia ciptakan sepanjang karirnya di dunia sepak bola bahkan musim itu. Nah, Milito ini merasa sangat bahagia. Ia bahkan belum pernah merasakan kegembiraan seperti saat itu. Apalagi Inter memang ingin memenangi Liga Champions. Karena ya juara tadi Italia udah sering gitu. Udah sering sebenarnya. Ini Champions ini pertama kali. Apalagi treble lagi kan. Betul. Wajar jika Milito merasa bahagia. Sebelum pindah ke Inter, Milito tidak punya sesuatu untuk dibanggakan, Kak. Kecuali gelar Apertura pada 2001. Lama banget. Ini kayak ada wali kota yang cuma ngebanggain taman. Aduh. Soalnya kan monorail tuh nggak jadi, kereta gantung nggak jadi. Halte bus nih, Kak, jadi rumah gelandangan. Jangan khawatir, tahun depan ada yang bisa dibanggakan. Ada apa? Patung. Iya benar. Itu bisa jadi kebanggaan lain. Hal itu tidak berubah meski ia sudah keluar dari Argentina dan menuju Italia untuk memperkuat Genoa. 3
3 musim berkarir bersama Real Zaragoza juga tidak menghasilkan apapun karena mainnya buat tim kecil sih ya, Milito. Nah, raut bahagia Milito waktu itu terpancar jelas ketika ia mencetak 2 gol ke gawang Bayern Munchen. Matanya menunjukkan rasa tidak percaya kalau dia baru saja mencetak gol pada turnamen besar macam Liga Champions. Betul. Nah, tidak hanya itu, 2 golnya menjadi penentu keberhasilan si Inter itu untuk meraih 3 gelar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub tersebut. Luar biasa. Sebenarnya kayak kekuatan Milito adalah soal adaptasi yang berujung pada jumlah gol yang banyak. 2 musim pertama di Genoa, dia tuh mencetak 34 gol. Waktu di Spanyol, dalam 3 musim dia mencetak 61 gol. Jadi kayak emang stabil jago gitu ya. Nah, waktu main semusim lagi di Genoa, dia tuh berhasil mencetak 26 gol gitu. Nah, datang ke Inter bukan perkara mudah sebenarnya. Apalagi bagi Milito yang datang untuk menggantikan sosok Zlatan Ibrahimovic yang tidak tergantikan sejak 2006. Yang pernah kita bahas juga pernah kita bahas pindah ke Barca. Iya, benar. Ibra saat itu baru dilepas Barcelona untuk ditukar Samuel Eto'o. Padahal Milito bermimpi bisa berduet dengan Ibrahimovic. Iya benar ya. Karena mungkin kalau misalkan dia mimpinya sama Eto'o, masuknya mimpi buruk. Kan dia bilang, aku mimpi main sama Eto'o. Kamu gak berdoa ya? Bukan dong. Aduh, gak bisa dibahas lagi kalau gitu. Udah. Maksudnya kan Eto'o tuh kayak, apa ya, striker tajam banget gitu Kak. Berbahaya emang banget. Ibra kurang tajam apa? Saya sih lebih serem sama Ibra ya kalau mimpi ya. Maksudnya sama Eto'o. Preferensi aja. Iya, disikat sama Eto'o kan lumayan juga. Ini apa sih bahasanya? Apalagi kalau pakai baju Kamerun yang lekbong. Aduh. Wangi. Milito tidak dibekali nama besar kayak Ibra, tapi dia membuktikan kalau dirinya tuh layak menggantiin Ibra. Di atas lapangan pergerakannya begitu gesit. Dia juga dikenal sebagai striker yang ulet dan memiliki penempatan posisi yang bagus. Dia seolah paham bola tuh bakal dikasih kemana, jadi dia tahu posisinya harus di mana gitu. Itu saya ingat banget dulu partnernya tuh yang emang bersinar juga tuh Sneijder. Wesley Sneijder. Iya, itu dua-duanya emang luar biasa. Yang sama ini kan waktu lawan Tsubasa kan? Bukan, beda lagi. Itu ada Sneijder. Itu rambut putih, itu beda lagi. Nah, Milito bilang kalau main untuk Inter itu emang adalah impiannya dari kecil. Bersama tim impiannya tersebut, Milito mendapat banyak hal. Setelah meraih gelar bersama tim, gelar individu juga ia raih seperti pemain terbaik Serie A 2009-2010. Betul. Pemain asing terbaik Serie A 2009-2010 juga. Pemain terbaik UEFA pada 2009-2010 hingga penyerang terbaik UEFA 2009-2010. Nah, semuanya diawali dari malam indah di Santiago Bernabeu itu ya, di Spanyol padahal ya. Benar banget. Dan ternyata ya sayangnya gitu ya, Milito ini tuh ya cuma main di beberapa klub yang sebelum di Inter ya, klub-klub yang papan tengah lah gitu. Jadi mungkin banyak orang yang kayak kurang familiar sama Diego Milito ini. Itu tadi kayak pembahasan kita soal Diego Milito. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.